من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai yaumil akhir. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Maidah ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un." Artinya, pemimpinmu itu, kata Allah, adalah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukum, pemimpin kalian itu adalah Allah. Wa rasuluhu, yang kedua adalah rasul-rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman di antara kamu, terutama beriman kepada dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah pemimpin. Termasuk kita semua yang hadir di sini adalah pemimpin karena kategorinya orang yang beriman. Wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, yaitu mereka yang mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka selalu dalam keadaan berwudu. Itulah kriteria pemimpin di dalam Islam. Ditegaskan pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Pemimpin meminta orang tahu pimpin atau pemimpin meminta orang dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan kamu semua dari bermacam-macam zulumat. Itu artinya menurut ulama tafsir dari bermacam-macam kegelapan kemaksiatan, kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan dan hal-hal yang melanggar perintah dan syariat Allah, itu disebut sebagai kegelapan yang akan mengeluarkan kalian. Nah, kalau saat memidodai dari bermacam-macam kegelapan tadi menuju satu cahaya, hanya satu cahaya, yaitu cahaya kebenaran, cahaya iman dan cahaya Islam. Hanya sebuah kebenaran. Sementara walladzina kafaru, sementara orang-orang kafir, atau kafirah, auliya umut tagut, pemimpin mereka itu adalah tagut. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan kata jamak di sini tetapi tunggal? Kenapa Allah tidak menggunakan tawagin misalnya dalam ayat ini? Menurut ulama tafsir, karena bagaimanapun bentuknya, kejahatan itu adalah satu, yaitu mengkonter atau mencegah kepemimpinan Allah, sehingga kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan tadi menjadi pemimpin bagi umat manusia. Auliya untuk tagut, pemimpin mereka adalah tagut yang akan mengeluarkan mereka
dari cahaya kebenaran tadi menuju kegelapan. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, yang mengeluarkan mereka dari bermacam-macam dari cahaya keislaman, cahaya keimanan tadi menjadi ke cahaya kemaksiatan, kegelapan, kemaksiatan, kejahatan dan lain sebagainya. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah sebagai pemimpin tidak langsung turun ke dunia, tidak langsung main perintah ke maka diutuslah rasul-rasulnya. Maka dilanjutkan ayat tadi, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Pemimpin itu adalah Allah satu, yang kedua rasul-rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Faman atani faqad Allah, wa man asani faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia durhaka kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul, taati Allah dan Rasulnya. Wa ma arsalna min rasulin illa yuqa bi idznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul itu kecuali ditaati dengan izin Allah. Jadi Rasul yang diutus itu termasuk Nabi Muhammad SAW diutus untuk ditaati, diutus untuk dipatuhi. Apapun syariat yang disampaikan, apapun rahim Nabi, apapun perintah Nabi, apapun rahim Nabi, itu semua harus kita patuhi dengan sami'na wa ata'na. Watiloa di dagai, watiloa dan ditolak gandai karena tidak sesuai dengan keinginan baik. Semua harus dipatuhi karena Rasul adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi Rasul pengganti karena Nabi Muhammad SAW itu Khatamul Anbiya dan Mursalin. Jadi Nabi penutup dan Rasul penutup bagi kenabian. Maka diutuslah, maka dilanjutkan oleh ayat itu Al-Maidah tadi, dilanjutkan walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Seandainya maka itu bedanya Sunni sama Syiah. Kalau dalam golongan Islam itu, kalau Syiah itu berpandangan ismatul a'immah, jadi kesucian atau kemuliaan imam-imam. Sementara mereka orang Sunni selalu berpandangan ismatul ummah, kesucian umat Islam. La tertali ala khata'ina. Saya menjamin bahwa umatku itu, umat Islam itu adalah umat yang suci. Jadi mereka tidak pernah sepakat untuk salah, apalagi sepakat untuk berbuat salah. Meskipun sebagian melakukan kesalahan, waktu mungkin umat Islam itu sepakat untuk melakukan kesalahan. La tertali ala. Kemudian walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena iman tidak bisa dinilai hanya sebatas pada perkataan saja, maka syarat pemimpin menggantikan Rasulullah itu haruslah Islam, haruslah Muslim, seorang Muslim. Maka disitulah Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasyara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Hai orang-orang yang beriman, itu firman, janganlah ayat meminoleh angkat itu Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, meminoleh sebagai aulia, sebagai pemimpin. Maka waktu Al-Maidah, kasus Al-Maidah 51 ada yang menafsirkan aulia itu sebagai sahabat, sebagai teman setia, sebagai pelindung, sebagai penolong. Tetapi menurut tafsir ulama, menurut tafsir Ibnu Katsir, bahkan menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan aulia di sini adalah pemimpin itu sendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 51. Maka pemimpin yang pertama itu adalah Muslim dan dia
Dan orang muslim jangan sampai memilih pemimpin di luar dari Islam. Itu perintah Al-Maidah 51. Karena memang wali ini banyak artinya, banyak terjemahannya. Maka kalau banyak terjemahan, menurut ulama terjemahan yang paling pas itu adalah Al-Maidah 51 ini adalah kepemimpinan. Aulia ba'dhum aulia ba'din. Karena sebagian mereka menjadi pemimpin yang bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum wa innakum minhum. Barang siapa di antara kalian yang mengangkat golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, berarti dia masuk ke golongan itu. Jadi siapa yang mengangkat, siapa yang memilih pemimpin, berarti ada daerah khusus. Tapi di daerah-daerah tertentu banyak orang-orang non-Muslim yang diangkat menjadi pemimpin. Misalnya di Maluku Utara, daerah mayoritas Islam, tapi dipimpin oleh orang yang bukan Islam. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Kalian sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang zalim. Itu maka dalam surah An-Nisa ayat 44 ditegaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kalau kandai ayat Al-Maidah 51 tadi itu melarang mereka untuk memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani, tetapi surah An-Nisa ayat 44 lagi lain buat Yahudi, lain buat Nasrani. Tapi la tattahidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan hukum lainnya, misalnya Kristen, kemudian Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Yahudi termasuk tadi. Awliya'a min dunil mu'minin. Dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi pakai itu beriman di antara kalian tadi. Min dunil mu'minin. Tapi ada pilihan, para dipilih orang Islam, orang mati, kemudian kita pilih yang bukan Islam itu, maka dari rumah atau itu nak taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin orang yang menerima memilih atau pilih yang pemimpin yang bukan Islam tadi itu, namun kalau roh ajak dalam sekejap. Jadi langsung kalau roh langsung ajak menerima. Jadi kriteria pemimpin yang pertama itu adalah Islam. Dikaitkan dengan Al-Maidah 55, Al-Maidah 51 dan An-Nisa 144. Disitulah dijelaskan kriteria pemimpin. Nah, yang kedua, alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Jadi tidak mungkin kita percaya bahwa dia sebagai seorang yang beriman kalau tidak mendirikan salat. Maka syarat yang pertama beriman itu adalah mendirikan salat. Kalau dia mendirikan salat, maka muncul kriteria yang ketiga, yaitu wayu'tuna zakat. Wayu'tuna zakat yaitu dia yang membayar zakat. Mereka yang membayar zakat. Membayar zakat dalam soal ZKT bisa kita maknai dalam pengertian dalam beberapa hal. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan hati dan membersihkan harta mereka. Jadi membayar zakat, dong soal zakat, dong karaso ade, lao dong karaso lekin, dong karaso lekin, dong karaso ade, dong karaso harta. Itulah orang yang membayar zakat. Bersih hatinya dari apa? Bersih hatinya dari penyakit hati yang berhubungan dengan harta. Salah satunya tamak, serakah. Jadi pemimpin itu tidak boleh tamak, wakilan serakah. Tamak dan serakah itu bisa posir orang lain, orang anak, posir orang anak, orang lain, posir orang lain, orang rahim, posir orang itu tamak dan serakah. Itu tidak masuk kategori kepemimpinan, tidak bisa. Kalau nadu sete, kalau do itu seetam, nanti sepora serakah seroh dan tamak nanti serakah seroh, termasuk kekayaan-kekayaan yang dia pimpin, maka hindarilah pemimpin-pemimpin seperti itu, karena itu akan membawa bencana bagi kehidupan bersama mereka. Yang kedua, membayar zakat itu adalah membersihkan hatinya. Maka tidak hanya muslim, tapi membersihkan harta. Tidak hanya muslim, tapi dia mendirikan salat, membayar zakat, dan
yang ketiga adalah, yang keempat adalah wahum rakiun, yaitu mereka yang selalu dalam keadaan ruku. Ruku kalian pokok boleh disembah, tapi ruku ini istilah Al-Quran yang bersifat majazi, yang bersifat metaforis. Jadi sifatnya kalau ruku dalam istilah ini adalah total keislamannya. Jadi pemimpin yang memiliki keislamannya total, keislamannya penuh. Jadi pertama dia sudah melaksanakan sholat, dia mengeluarkan zakat, dia memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, kepemimpinan di dalam Islam itu jujur, amanah, fatanah, dan tabligh. Kalau kriteria-kriteria ini yang kita temukan, apalagi urusan kan ini walau pemilihan. Jadi kalau ada pemilihan, kalau pemimpin seperti ini yang ditemukan, maka pemimpin inilah yang harus kita pilih untuk memimpin kita bersama. Inilah perintah Al-Quran Al-Jalaida yang harus kita laksanakan, dan ini ditafsirkan oleh semua ulama sebagai salah satu hierarki kepemimpinan dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim.